Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Hari ini kita merayakan Natal menggunakan liturgi Hari Raya Natal pertama dengan tema mereka menamakannya Immanuel dan subtema kasih Allah selalu hadir dalam setiap keluarga. Marilah kita merayakan kelahirannya bersama keluarga di rumah masing-masing dengan sukacita dalam suasana yang teduh. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata bahwa Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99. Ibadah Hari Raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk. Nah, pembimbing bagi kita, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia, menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Bapamu dan
Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 97 ayat 1-12 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Natal ini kami akan mendasarkannya dengan firman Tuhan. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu bekerja atas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah Natal 25 Desember 2020, Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema Natal kita yaitu kasih Allah selalu hadir dalam setiap keluarga. Gembala-gembala adalah orang yang berani, siap mempertaruhkan nyawa untuk melindungi domba-domba dari sergapan binatang buas dan pencuri. Ketika gembala-gembala melihat malaikat dengan sinar kemuliaan Tuhan, mereka mengalami ketakutan, suatu pengalaman yang baru, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk melindungi diri dan domba-domba. Di tengah suasana mencekam dan menakutkan, malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah melihat malaikat itu bersama sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, kawanan gembala berangkat menuju Betlehem untuk membuktikan kebenaran berita yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Kawanan gembala menemukan Maria, Yusuf, dan bayi yang dibaringkan dalam palungan. Kawanan gembala menceritakan apa yang telah dikatakan tentang anak itu. Orang yang mendengarnya heran, namun Maria menyimpannya dalam hati serta merenungkannya. Kawanan gembala memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan yang dikatakan malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah rasa takut karena pandemi COVID-19, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon perlindungan dan pertolongannya, sebab Tuhan berkuasa untuk melindungi dan memberikan kesehatan bagi kita. Hikmat Tuhan diberikan kepada pemerintah agar hidup dengan tatanan yang baru sesuai dengan prosedur kesehatan, sepatutnya lah kita turuti.
Pertemuan gembala dengan malaikat yang menyampaikan berita kesukaannya justru terjadi di padang belantara. Ternyata kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di mana saja, tidak hanya di dalam rumah ibadah atau gereja. Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan perenungan, sebagaimana Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya pada ayat 19. Pada ibadah Natal 25 Desember 2020, Tuhan berkenan hadir di dalam rumah kita. Demikian juga dalam ibadah Natal 24 Desember 2020, kemarin malam kita laksanakan bersama keluarga di rumah. Sukacita kita saat merakit pohon Natal, mendekorasi rumah, menyalakan lilin Natal, memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu Natal, mendengarkan khotbah Natal dengan sungguh, hiruk pikuk dan kesibukan semua anggota keluarga merayakan Natal di rumah, menghadirkan sukacita Natal seperti sukacita kawanan gembala, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka pada ayat 20. Saudara-saudara, kawanan gembala bersukacita bukan saja karena berita dan tanda yang disampaikan malaikat tentang kelahiran juru selamat itu terbukti benar. Sukacita mereka lebih lagi karena Allah menganugerahkan keselamatan untuk seluruh bangsa dengan kelahiran sang juru selamat. Marilah kita sebagai manusia yang berdosa, kita boleh bersukacita karena Allah di dalam kasih-Nya itu menganugerahkan pengampunan sehingga kita boleh selamat dari kuasa dosa. Mari kita bersukacita dengan menyatakan kebenaran yang mewujudkan keselamatan bagi segala bangsa. Janganlah bersukacita karena kebenaran yang mendatangkan penderitaan bagi segala bangsa. Kebenaran yang didasarkan kepada diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kebenaran yang kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh mendatangkan keselamatan bagi segala bangsa. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang dinyatakan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Seringkali kami bersandar kepada kebenaran akal pikiran kami atau kelompok-kelompok kami yang didasarkan kepada keinginan pribadi atau keinginan-keinginan orang-orang tertentu. Ampunilah kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk dapat menerima kebenaran yang datangnya dari Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami memohon penyertaan Tuhan atas seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini yang tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ampuni kami ya Bapa, biarlah kami boleh mencari Tuhan, mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami juga selalu mengandalkan hikmat Tuhan itu di dalam menyikapi segala sesuatu. Demikian juga ya Bapa, pandemi COVID-19 ini akan memberikan dampak bagi kehidupan ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas seluruh pemimpin bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar secara bersama-sama boleh melihat suatu kepentingan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga tidak ada satu bangsa pun yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini untuk memperkaya bangsanya, tetapi boleh bersama-sama bekerja untuk kesukacitaan bagi segala bangsa. Demikian juga ya Bapa, kami mohon penyertaan bagi setiap masyarakat pemerintahan yang ada di tengah-tengah dunia ini, agar mereka juga boleh memberikan dukungan yang baik atas pemerintahan mereka, sehingga apa yang dilakukan
kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga boleh bertujuan untuk mendatangkan kesukacitaan bagi rakyat yang dipimpin. Demikian juga kami mohon pengasihan-Mu ya Bapa untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sesama kami manusia yang terpapar COVID-19. Sembuhkanlah mereka ya Bapa, dan biarlah melalui peristiwa yang mereka alami secara pribadi, mereka semakin disadarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan bagi tenaga kesehatan. Lindungi mereka ya Bapa, agar mereka boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan, melalui tangan dan pelayanan mereka, orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon penyertaan Tuhan bagi gerejamu, agar gerejamu juga boleh berperan untuk mendatangkan kesukacitaan bagi segala bangsa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pakailah gerejamu ya Bapa. Demikian juga ketika gerejamu akan menyatakan kasih Tuhan bagi anak yatim piatu, janda duda yang telah lanjut usia, fakir miskin, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang yang dimarginalkan. Pakailah gerejamu dan biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang dan gereja menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan surga, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber berkat. Segala yang kami miliki adalah dari Tuhan dan pemberian dari-Mu. Dalam kebersamaan kami ini, kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu dengan persembahan. Mampukanlah kami untuk dapat menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan dengan sukacita dapat menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita naikkan pujian Alam Raya Berkumandang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.